Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu tentang teknologi dan teologi. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang rekan yang bertanya kepada saya, bagaimana sebenarnya Alkitab melihat teknologi? Di mana kita melihat bahwa teknologi semakin hari semakin berkembang. Dan jika di dalam Alkitab tidak mengemukakan atau mencatatkan tentang teknologi, maka apakah Alkitab itu masih dapat relevan di zaman sekarang? Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin pertanyaan demikian juga pernah terlintas di pikiran kita. Dan pada umumnya, ketika kita memikirkan tentang teknologi, yang kita pikirkan kemungkinan besar adalah kecanggihan dunia saat ini. Artificial intelligence, robot, kendaraan listrik, atau gadget, smartphone, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana dengan zaman dahulu? Memang, Alkitab tidak secara langsung ada mencatatkan kata teknologi. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melihat konsep tentang teknologi di dalamnya. Kalau kita melihat kata teknologi, secara etimologi, itu terdiri dari kata tekni dan logos, yang jika diartikan, maka adalah pengetahuan dan alat untuk menciptakan sesuatu yang berguna atau fungsional. Sehingga sebenarnya, teknologi tidak terbatas hanya kepada artificial intelligence, robot, dan sebagainya. Tetapi kita juga dapat melihat bagaimana Allah memberikan pengetahuan kepada manusia seperti kepada Nuh dengan menggunakan berbagai alat yang ada untuk menciptakan sesuatu yang berguna, fungsional, yaitu bahtera. Kemudian di kitab Keluaran, kita melihat pembangunan kemah suci. Begitu juga perkakas-perkakas yang digunakan pada saat pertempuran. Besi dan berbagai logam lainnya dapat diubah menjadi pedang, perisai, baju zirah, dan sebagainya. Itu semua adalah teknologi pada zaman itu. Dan jika disimpulkan, maka dari zaman dulu hingga saat ini, manusia selalu hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi. Namun yang menjadi perenungannya adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi teknologi ini. Dengan melihat bahwa realita kehidupan akan selalu berdampingan dengan teknologi, maka seharusnya kita tidak perlu takut, menolak, atau bahkan anti terhadap teknologi. Karena teknologi adalah hasil karya dari pengetahuan yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi kita juga jangan sampai jatuh kepada ekstrem yang lain, di mana kita menggantikan posisi Tuhan dengan teknologi. Memuja kecanggihan yang ada seperti gerakan AI God, Artificial Intelligence God, di mana manusia itu menyembah komputer artificial intelligence sebagai Tuhan, atau dengan menyombongkan diri kita sebagai seseorang yang menciptakan teknologi. Sama halnya dengan kisah Menara Babel di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Di ayat yang ketiga dituliskan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu. Yang artinya mereka sebenarnya pada waktu itu menciptakan sebuah teknologi. Melalui pengetahuan dan juga alat, mereka membuat sesuatu yang berguna, yaitu untuk mendirikan sebuah kota. Dan tidak ada salahnya sebenarnya mereka ingin mendirikan sebuah kota. Tetapi bagaimana sikap dan motivasi mereka yang ingin mencari nama, atau dengan kata lain mencari pengakuan dari orang-orang untuk menyembah mereka dan menggantikan Tuhan, itulah yang ditentang oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kiranya melalui perenungan singkat ini, kita bisa sekali lagi diingatkan untuk dapat mensyukuri berbagai pengetahuan dan keterampilan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Dan kiranya kita juga dapat menggunakan dengan penuh kebijaksanaan, bertanggung jawab, dan motivasi yang tepat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita.